Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya dari kelompok 5 ingin membahas materi tentang alam semesta dan tata surya dengan dosen pengampu Ibu Mima Nisma SEMM dengan saya Rizky Marsetio Tomo dengan nomor NPM 2025 14500 465 dan rekan saya Muhammad Alif Baki Zamzami dengan NPM 2025 14500 183. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menyampaikan materi seputar alam semesta dan juga tata surya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori Big Bang. Teori Big Bang merupakan penjelasan ilmiah yang paling luas diterima mengenai asal-usul alam semesta berdasarkan teori ini. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta bermula dari sebuah titik tunggal yang sangat padat dan panas yang disebut singularitas. Titik ini kemudian mengalami ekspansi atau perkembangan yang sangat cepat, mendingin seiring berjalannya waktu dan memungkinkan pembentukan partikel subatomik hingga akhirnya membentuk bintang dan galaksi yang kita lihat pada saat ini. Teori Big Bang adalah penjelasan ilmiah paling luas diterima tentang asal-usul alam semesta. Gagasan ini pertama kali diajukan oleh Georges Lemaitre dan diperkuat oleh pengamatan dari Edwin Hubble yang menunjukkan bahwa galaksi-galaksi saling menjauh, menandakan alam semesta mengembang. Dalam kerangka ini, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta berada dalam keadaan sangat panas dan sangat rapat. Lalu ruang itu sendiri mulai mendingin seiringnya berjalan waktu. Seiring pendinginan, partikel-partikel dasar terbentuk dan bergabung menjadi proton serta neutron. Lalu dalam beberapa menit pertama terjadi pembentukan inti unsur ringan seperti hidrogen dan juga helium. Sekitar 380.000 tahun membentuk atom netral memungkinkan cahaya merambat bebas. Sisa cahaya dari fase awal ini masih dapat dideteksi hingga kini sebagai cosmic microwave background yang menjadi salah satu bukti kuat akan teori ini. A few moments later. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori keadaan, tetap, dan osilasi. Selain Big Bang, terdapat teori lain seperti teori keadaan tetap yang menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki awal maupun akhir dan selalu tampak sama karena materi baru terus diciptakan saat ia mengembang. Di sisi lain, teori osilasi mengusulkan bahwa alam semesta berada dalam siklus tanpa akhir, di mana setelah fase pengembangan atau bisa dibilang Big Bang, gravitasi menyebabkan alam semesta menyusut kembali atau Big Crunch, sebelum akhirnya meledak lagi dalam siklus yang baru. Di sisi lain, teori osilasi atau oscillating universe atau model siklik mengusulkan bahwa alam semesta mengalami siklus tanpa akhir. Yang pertama, fase mengembang, seperti pada Big Bang kemudian melambat, berbalik menyusut karena gravitasi hingga mencapai keadaan sangat rapat yang disebut Big Crunch. Lalu, memulai siklus baru. Gagasan ini muncul dari solusi persamaan relativitas umum Albert Einstein yang memungkinkan alam semesta tertutup dan akhirnya runtuh kembali. Meski menarik secara konseptual, model osilasi menghadapi tantangan besar dari pengamatan modern yang menunjukkan bahwa laju pengembangan alam semesta justru semakin cepat atau bisa disebut dipicu energi gelap, sehingga kecil kemungkinan terjadi Big Crunch. Karena itu, baik teori keadaan tetap maupun teori osilasi kini lebih dipandang sebagai bagian penting dari sejarah perkembangan kosmologi daripada sebagai model yang didukung bukti terkuat saat ini. Pembahasan selanjutnya tentang kelahiran sains astronomi modern. Perkembangan sains tentang alam semesta mengalami revolusi besar saat manusia mulai beralih dari pengamatan mata telanjang ke penggunaan alat bantu. Penemuan teleskop oleh Galileo dan hukum gerak planet oleh Kepler meruntuhkan pandangan lama bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Puncaknya terjadi pada abad ke-20 ketika Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi saling menjauh,
yang membuktikan secara empiris bahwa alam semesta bersifat dinamis dan terus berkembang. Perkembangan sains tentang alam semesta mengalami lompatan besar ketika manusia beralih dari pengamatan mata telanjang ke penggunaan teleskop. Pada awal abad ke-17, Galileo Galilei menggunakan teleskop untuk mengamati permukaan bulan, bintik matahari, dan satelit-satelit Jupiter. Temuan ini mengguncang pandangan lama bahwa semua benda langit mengitari bumi. Karena jelas ada objek yang mengitari planet lain, pengamatan Galileo memberi dasar kuat bagi model heliocentris yang menempatkan matahari bukan bumi sehingga pusat tata surya. Pada waktu yang hampir bersamaan, Johannes Kepler merumuskan 3 hukum gerak planet yang menunjukkan bahwa planet bergerak mengelilingi matahari dalam orbit elips dengan kecepatan yang berubah-ubah. Hukum Kepler memberikan penjelasan matematis yang akurat tentang gerak planet dan semakin melemahkan model geosentris. Kombinasi antara bukti observasi Galileo dan perhitungan Kepler menandai runtuhnya pandangan kosmologi lama yang telah bertahan selama berabad-abad. Penemuan Hubble menjadi fondasi penting bagi lahirnya model kosmologi modern yang menjelaskan evolusi alam semesta sejak fase awalnya. Selanjutnya, saya akan membahas teknologi teleskop ruang angkasa. Sains modern saat ini sangat bergantung pada teknologi teleskop canggih yang ditempatkan di luar atmosfer bumi untuk menghindari gangguan cahaya dan udara. Teleskop Hubble telah memberikan data berharga selama puluhan tahun, sementara teleskop James Webb yang lebih baru memungkinkan kita melihat hingga ke masa lalu melalui cahaya inframerah. Teknologi ini membantu ilmuwan mengamati pembentukan bintang pertama dan mencari tanda-tanda kehidupan di planet luar tata surya kita. Sejak 1990, Hubble Space Telescope memberikan citra tajam dan data spektrum dari galaksi jauh, nebula, serta evolusi bintang. Dengan berada di orbit, Hubble mampu mengamati panjang gelombang yang sulit ditangkap dari darat dan menghasilkan pengukuran presisi tentang jarak serta laju perluasan alam semesta. Penerusnya, James Webb Space Telescope yang diluncurkan pada 2021 dirancang untuk mengamati terutama pada cahaya inframerah. Ini penting karena cahaya dari objek yang sangat jauh dan sangat tua telah meregang ke inframerah akibat ekspansi alam semesta. Webb memungkinkan ilmuwan melihat galaksi-galaksi awal, mempelajari pembentukan bintang pertama, serta menembus debu kosmik yang sebelumnya menghalangi pandangan teleskop optik. Selain mempelajari asal-usul kosmos, teleskop canggih ini juga berperan dalam pencarian tanda-tanda kehidupan di luar tata surya. Dengan analisis spektrum atmosfer planet di sistem exoplanet, para ilmuwan dapat mendeteksi jejak molekul seperti uap air, metana, atau karbon dioksida. Data semacam ini membantu menilai kelayak hunian planet lain dan memperluas pemahaman kita tentang kemungkinan adanya kehidupan di alam semesta. Lalu, kali ini saya akan membahas tentang tantangan fisika kosmik. Salah satu penemuan paling mengejutkan dalam sains modern adalah bahwa materi yang kita lihat, yaitu bintang, planet, dan manusia, hanya menyusun sekitar 5% dari total isi alam semesta ini. Sisanya adalah misteri besar berupa materi gelap atau yang disebut dark matter, yang memberikan gaya gravitasi tambahan untuk menjaga galaksi tetap menyatu, dan energi gelap. Kekuatan misterius yang justru mendorong alam semesta untuk mengembang lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya. Selain itu, pada akhir tahun 1990-an, pengamatan supernova jauh oleh tim yang dipimpin Saul Perlmutter dan Adam Riess menunjukkan bahwa laju ekspansi alam semesta justru semakin cepat. Untuk menjelaskan percepatan ini, ilmuwan mengusulkan adanya dark energy, suatu bentuk energi misterius yang mendorong ruang
untuk memuai lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Hingga kini, sifat dari dasar materi gelap dan energi gelap masih menjadi misteri besar. Materi gelap diduga berupa partikel yang belum terdeteksi secara langsung, sementara energi gelap sering dikaitkan dengan sifat ruang hampa itu sendiri. Meski belum dipahami sepenuhnya, keberadaan keduanya didukung kuat oleh berbagai pengamatan kosmik dan menjadi fokus utama penelitian fisika dan astronomi modern. Selanjutnya, tentang struktur utama tata surya. Tata surya kita adalah sebuah sistem yang terikat oleh gaya gravitasi matahari sebagai pusatnya. Matahari menyusun lebih dari 99% massa seluruh sistem ini, menyediakan energi cahaya dan panas yang sangat penting bagi kehidupan. Di sekelilingnya, terdapat 8 planet utama yang bergerak dalam orbit elips, bersama dengan jutaan benda langit kecil lainnya seperti asteroid, komet, dan planet kerdil yang semuanya bergerak secara harmonis dalam tatanan yang kompleks. Di sekitar matahari terdapat 8 planet utama yang bergerak pada lintasan elips, seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 4 planet pertama bersifat terestrial atau bisa dibilang berbatu, sedangkan 4 sisanya tergolong raksasa, gas, dan es dengan ukuran yang jauh lebih besar. Selain planet, tata surya juga dipenuhi berbagai benda langit kecil. Di antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid yang berisi jutaan asteroid. Lebih jauh lagi, di luar orbit Neptunus terdapat sabuk Kuiper, wilayah kaya yang akan benda es termasuk planet kerdil seperti Pluto. Seluruh komponen tata surya bergerak secara harmonis mengikuti hukum gravitasi dan gerak benda langit. Interaksi gravitasi ini menciptakan tatanan kosmik yang dinamis namun relatif stabil selama miliaran tahun. Keteraturan inilah yang memungkinkan tata surya menjadi lingkungan yang mendukung terbentuknya dan bertahannya kehidupan di bumi. Pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan tentang karakteristik planet-planet. Planet dalam tata surya terbagi menjadi 2 kelompok besar berdasarkan komposisinya. Yang pertama ada planet terestrial yang mencakup planet Merkurius, Venus, Bumi, serta Mars. Memiliki permukaan padat berbatu dan ukurannya relatif kecil. Sebaliknya yang kedua ada planet Jovian atau biasa disebut dengan planet raksasa yang mencakup planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terakhir yaitu Neptunus. Sebagian besar terdiri dari gas dan es, memiliki ukuran yang sangat besar serta memiliki sistem cincin dan jumlah satelit alami yang jauh lebih banyak daripada planet berbatu. Ciri khas lain planet Jovian yaitu sistem cincin yang mengelilinginya serta jumlah satelit alami yang sangat banyak. Gravitasi yang kuat memungkinkan planet-planet ini menangkap atau mempertahankan banyak bulan. Beberapa satelitnya bahkan memiliki karakter yang unik seperti aktivitas geologi atau lautan bawah permukaan es. Perbedaan mencolok antara planet terestrial dan Jovian ini menunjukkan bahwa jarak dari matahari, komposisi awal piring nebula, serta proses akresi berperan besar dalam pembentukan planet. Klasifikasi ini tidak hanya memudahkan pemahaman tata surya, tetapi juga menjadi acuan dalam mempelajari planet-planet di luar sistem kita. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan tadi yaitu memahami alam semesta dan tata surya memberikan kita perspektif tentang betapanya kecilnya manusia di tengah luasnya ruang hampa. Namun betapa besar kapasitas pikiran manusia untuk memahami keteraturan tersebut. Melalui teori Big Bang hingga kecanggihan teleskop modern, kita terus belajar bahwa setiap penemuan baru selalu membuka pintu bagi pertanyaan-pertanyaan besar lainnya tentang masa depan dan tempat kita di alam semesta yang menakjubkan ini.